Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semua, hari ini kita mengambil gambar di kebun. Ini menanam semangka. Jadi tanaman semangka ini usianya 10 hari, tanam benih langsung. Jadi tidak melalui polybag tapi langsung ditanam di lahan. Nah, teman-teman, untuk jarak semangka yang baik itu 250 kali 60 cm. Jadi antar selah itu 2,5 meter, antar bedeng kalaupun di bedeng, dan antar kiri kanannya itu 60 cm. Teman-teman semuanya, untuk tanaman semangka ini tepatnya ditanam di musim kemarau. Semangka sendiri memiliki akar tunggang dan akar samping. Nah, untuk merambatnya ke kiri kanan itu panjangnya 1,5 meter sampai dengan 5 meter. Dan akar tunggangnya itu sampai kedalaman 1 meter ke bawah. Jadi persiapan yang baik untuk lahan yang akan ditanami semangka itu sebaiknya sebelum tanam, medianya, lubang tanamnya itu harus diperhatikan. Karena di semangka ini itu nanti memiliki penyakit yang bisa menyebabkan semangka ini tidak maksimal. Di antaranya layu fusarium, ada penyakit antraknosa juga, dan Phytophthora. Jadi termasuk ada serangan virus juga. Nah, ini makanya di media tanam itu harus benar-benar disterilisasi. Pemberian garam di lubang tanam sebelum tanam, jauh-jauh hari sebelum tanam, ini penting. Ditambah bahan-bahan organik di lubang tanam itu penting. Kenapa? Karena pada saat nanti kita mau melakukan pemupukan susulan, itu banyak-banyak hanya dilakukan pengocoran. Sedangkan untuk akar semangka ini kan akar tunggang, dia ke dalam tanah. Jadi biasanya itu tidak terlalu maksimal. Olehnya sebelum tanam, media tanam ini harus benar-benar kita perhatikan. Teman-teman semua, di antara penyakit-penyakit tadi, layu fusarium yang paling sering menyerang pada tanaman semangka, yaitu busuk batang. Jadi tiba-tiba saja semangka kita langsung layu. Nah, itu disebabkan oleh layu fusarium. Adapun hama yang sering menyerang pada tanaman semangka itu diantaranya kutu daun, terus ada trip dan lalat buah. Jadi teman-teman, kalau saran dari saya menanam semangka ini lebih kepada bagaimana mempersiapkan lahan. Karena semangka itu pada prinsip penanganannya, kalau sudah terlanjur terserang penyakit fusarium itu sudah wassalam. Karena kenapa? Sangat susah untuk menanganinya, dan rata-rata kalau sudah terkena itu sudah harus dicabut begitu. Nah, teman-teman, semangka ini rata-rata menghasilkan buah itu antara 3 sampai 4 biji per pohonnya. Jadi itu nanti bergantung pada kondisi dari semangka, kesuburannya maksudnya. Jadi kalau semakin subur maka potensi menghasilkan buahnya juga akan lebih tinggi. Nah, teman-teman, kalau di semangka ini sebaiknya jangan terlalu lembab, karena kalau terlalu lembab ini bisa menyebabkan layu fusarium, antraknosa. Dan yang keduanya, jangan juga terlalu memberikan banyak unsur nitrogen. Jadi unsur nitrogen ini yang kadang-kadang mancing dari jamur-jamur patogen ini
untuk menyerang akar dan busuk, akar dan batang pada tanaman semangka ini. Teman-teman semua, untuk semangka jenis apapun perlakuannya sama. Dan rata-rata semua semangka itu senangnya ditanam pada lahan yang relatif kering. Jadi tidak bisa semangka ini di tanah yang terendam air. Jadi semangka ini lebih kepada tanah yang relatif kering. Nah, penggemburan tanah itu juga penting karena tadi di semangka itu selain dari akar tunggangnya, itu juga ada akar samping. Jadi akar samping ini juga nanti akan menyerap unsur hara. Teman-teman semua, kalau semangka ini kalau akar sekundernya tadi itu akar lateralnya itu menghendaki tanah-tanah yang lembab, tanah yang relatif ada kelembabannya, karena namanya akar serabut ya tentu pasti menginginkan tanah-tanah yang gembur. Tapi kalau akar tunggangnya dia mampu menembus kedalaman tanah sampai dengan 1 meter. Sebelum tanam perhatikan pupuk komposnya, perhatikan arang sekamnya. Kalau mau relatif netral, tambahkan sedikit tepung zeolit dan jangan lupa garamnya untuk mensterilisasi patogen-patogen dari cendawan-cendawan dan bakteri-bakteri yang bisa merusak pada tanaman kita. Teman-teman, kami menanam semangka ini di lahan tandus, di lahan bekas timbunan, di lahan yang ditumbuhi alang-alang. Jadi salah satu contoh tanaman yang contoh tanah yang asam itu diantaranya ditumbuhi alang-alang. Nah, kebetulan di lahan kita ini lahan bekas timbunan, lahan yang diambil dari gunung yang dibongkar itu. Jadi untuk unsur haranya sangat sedikit, tapi kita tangani perlahan-lahan. Kesuburan tanahnya kita mulai naikkan dengan pemberian bahan-bahan organik, penambahan zeolit, penambahan arang, sehingga kami menanam apapun di tanah ini itu alhamdulillah subur. Menanam jagung bagus, pisangnya bagus, terus menanam semangka bagus, cabai, tomat, terong, ubi jalar dan lain-lain itu juga semua bagus. Jadi tanah ini tergantung kitanya. Kalau kita tahu ilmunya, mengelola tanah ini cukup mudah. Jadi jangan karena tanahnya tandus terus kita berhenti menanam. Teruskan menanam karena tanah ini tergantung siapa yang kelola. Kalau yang mengelola tanah ini orang bijak, orang yang mau belajar, pasti sedikit demi sedikit tanah itu akan kembali subur. Tapi kalau tidak tahu ilmunya, ya mau tanam apapun pasti gagal. Saya kira begitu teman-teman, bijaklah dalam mengelola tanah, karena tanah ini kunci dari keberhasilan tanaman kita. Terima kasih, semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman petani semangka. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.